viewers, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini kembali aku mau mereview salah satu buku yang excited banget aku bacanya, dan aku bakalan review di video kali ini. So without further ado, aku bakalan review sebuah buku yang berjudul Oh, tentang seekor monyet yang ingin menikah dengan Kaisar Dangdut. Seperti biasa, sebelum ke reviewnya aku mau membahas tentang covernya terlebih dahulu, karena pertama aku tuh sangat notice dengan cover dalam buku ini. Kalian bisa lihat buku ini tuh covernya bernuansa navy biru yang lebih ke gelap gitu ya, dan ini adalah cover edisi terbarunya. Sebelumnya covernya tuh seperti ini. Cover yang terbaru ini mungkin lebih yang ke kayak realistik gitu. Dan sini ada seekor monyet di tengah-tengah covernya yang berdiri dan sedang memegang revolver atau senjata gitu. Aku sih cukup suka dan unik aja menurut aku dengan cover dan desain dalam buku ini, lebih kayak realistik aja gitu ya. Dan kayak sisi kelam dan gelap dalam buku ini itu kayak kerasa banget gitu. Alright, kita bakalan ke sinopsis atau singkat cerita di dalam buku ini. Buku ini menceritakan tentang monyet betina yang bernama O. Dia itu mencari kekasihnya yang bernama Entang Kosasi. Jadi Entang Kosasi ini adalah seekor monyet jantan yang katanya sudah menjadi manusia gitu ya. Dia sudah berhasil merevolusi dirinya menjadi manusia gitu. Nah, singkat cerita, O ini ingin juga seperti itu. Dia ingin bertekad untuk menjadi manusia dengan ikut parade-parade topeng monyet kayak gitu, dan ikut bersama seorang pawang monyet yang bernama Betalumur. Berhasilkah O menjadi manusia, dan apakah dia bertemu dengan kekasihnya Entang Kosasi? Pertama, aku suka banget dengan tema dalam buku ini. Dia tuh menceritakan tentang sudut pandang binatang-binatang gitu ya, dan buku ini tuh banyak banget adegan-adegan kekerasan yang kayaknya kalau misalkan kalian gak suka adegan itu, ya udah skip aja baca buku ini. Tapi kalau kalian fine with that, kalian bisa baca buku ini, karena menurut aku buku ini rekomendasi banget buat baca gitu ya. Buku ini mengambil sudut pandang ketiga, tapi kadang-kadang biasanya mengambil sudut pandang O juga. Jadi kayak kurang matching aja menurut aku, karena terkadang itu ada sudut pandang yang diceritakan pihak ketiga gitu ya, sudut pandang orang ketiga, tapi tiba-tiba langsung ke sudut pandang O sendiri gitu. Dia langsung kayak terjun transisinya. Jadi aku tuh rada kayak apa ini gitu, apakah ini masih sudut pandang ketiga? Tapi bagusnya gaya bahasanya itu dikemas dengan sangat sederhana, dan juga mungkin sederhana tapi tetap nyastra gitu ya. Kita tuh perlu tetap berpikir, meskipun sederhana tapi kita tetap harus berpikir maksud dari paragraf atau dialog di dalam buku ini atau narasi dalam buku ini tuh seperti apa. Karena kalau kita baca sekali aja lewat gitu, nggak terlalu memahami maknanya, itu kayak kosong gitu loh kita bacanya. Dan menurut aku yang tadi yang aku bilang itu sangat-sangat tertolong dengan narasinya, kayak bahasan. Jadi pada saat perpindahan antara puff ketiga ke puff pertama itu kayak nggak kerasa gitu loh. Selanjutnya, karakter dalam buku ini cukup unik menurut aku, karena di sini O ini adalah sosok yang sangat keras kepala, sosok yang sangat berpegang teguh dengan apa yang dia mau. Ketika dia ingin manusia, dia tetap ingin menjadi manusia walaupun banyak halangan, banyak orang yang mencibir dia, banyak hal yang membuat dia itu udahlah, oh kamu berhenti menjadi manusia, kamu kabur aja dari topeng monyet ini, jalani kehidupan kamu seperti monyet selayaknya gitu loh. Ada banyak banget pesan moral yang didapatkan pada saat buku ini, aku bakalan mention di akhir video. Sayangnya kalau misalkan kalian tidak suka dengan buku atau cerita yang mengambil banyak karakter gitu ya, mungkin kalian rada annoying ketika baca buku ini. Tapi menurut aku mereka tuh punya karakter dan ciri khas masing-masing, seperti Betalumur yang dia tuh karakternya itu beringas dan karakternya sangat menyebalkan gitu ya, dan sedangkan karakternya yang mungkin dibilang dia itu bebal ya dikasih tahu tapi dia nggak mau mendengarkan dan tetap pada pendiriannya. Dan banyak banget karakter-karakter yang disebutkan dalam buku ini. Aku sih cukup fine-fine aja dengan hal tersebut, tapi beberapa momen aku tuh sempat merasa lupa, oh ini tuh yang mana sih, oh yang ini tuh yang mana sih. Dan kita tuh harus tahu dan hafal gitu nama-nama karakter dalam buku ini, karena karakter dalam buku ini tuh namanya tuh unik-unik, dan
kayaknya rada-rada susah dihafalkan gitu loh. Buku ini mengambil alur maju, jadi kita tuh disuguhkan opening pas ketika para monyet, sekumpulan monyet itu lagi menggosip gitu ya, bahwa ada seekor monyet yang telah berhasil menjadi manusia, dan pada akhirnya Entang Kosasi mau juga seperti itu. Singkat cerita, Entang Kosasi kabur atau menghilang entah kemana, dan terdengar kabar kalau ternyata Entang Kosasi itu telah menjadi manusia. Alurnya pun dideskripsikan dengan detail, latarnya juga menurut aku pas ya, nggak terlalu bertele-tele. Kita tuh disuguhkan oleh deskripsi details yang menurut aku cukup pas lah, nggak terlalu neko-neko kemana-mana gitu ya. Terus bahasanya juga enak dibaca meskipun ini rada nyastra gitu. Tapi perlu diketahui buku ini itu kayak dia tuh lompat-lompat dari scene satu ke scene lain. Misalnya adegan Beta Lemur dengan O, tiba-tiba di paragraf berikutnya itu adegan yang mana lagi gitu. Siap-siap aja kalau misalkan kalian baca buku ini kalian dibikin bingung. Tapi overall setelah baca buku ini aku cukup suka dengan ceritanya, cukup unik, dan kalian bakalan pasti penasaran dengan kisah O yang gigih ingin menjadi seorang manusia. Oke, jadi pesan moral yang aku dapat setelah baca buku ini tuh banyak banget. Pertama, setidaknya hewan itu mempunyai hati, mempunyai perasaan. Terus yang kedua, belum tentu kita ini manusia menjadi pribadi yang baik ketimbang hewan. Bisa saja hewan itu adalah makhluk yang mempunyai sisi yang baik gitu ya. Dan juga menurut aku di sini tuh mengisahkan tentang pribadi manusia yang kayak hewan, tapi hewan itu pribadinya seperti manusia. Ngerti nggak sih? Dalam buku ini juga mengandung beberapa kekerasan, dimana di situ kita tuh bisa memetik hikmah kalau jangan melakukan kekerasan kepada hewan gitu lah Pak. Apalagi hewan-hewan itu hewan yang mungkin bisa dibilang bukan hewan yang bisa berkembang biak dengan secara teratur gitu ya. Itu bener-bener sangat-sangat tidak diperbolehkan. Baca ini juga aku kayak cukup greget. Intinya kalau misalkan kalian suka baca buku yang dengan tema unik, buku ini cukup rekomendasi untuk kalian baca. Komen di bawah kalau misalkan kalian sudah baca buku ini, dan kemukakan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Have a nice day, see you next video. Bye bye.